Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bisnis proposal Charmoris. Kami dari kelompok 3, kelas 3B akuntansi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Gilang. Di sini saya akan membahas tentang executive summary. Yang pertama ada company description. Charmoris merupakan usaha rintisan mahasiswa yang bergerak di bidang aksesoris handmade custom seperti charm bag, gelang, kalung, dan cincin. Usaha ini mengusung konsep personalisasi dengan menyesuaikan desain, warna, serta elemen tertentu sesuai keinginan pelanggan. Visi Charmoris adalah menghadirkan aksesoris handmade yang estetik, personal, dan terjangkau bagi generasi muda. Misi Charmoris yaitu menyediakan produk aksesoris yang mengikuti tren, memiliki nilai personal, serta memberikan pelayanan yang ramah dan responsif. Charmoris dijalankan sebagai usaha kuliah dan beroperasi secara online melalui Shopee, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Dengan target pasar utama yaitu pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Saat ini Charmoris masih berada pada tahap perintisan dengan sistem produksi handmade dan pemasaran digital yang dikelola secara mandiri. Kedua, ada ide bisnis. Banyak generasi muda menginginkan aksesoris yang unik dan mencerminkan kepribadian. Namun, sulit menemukan produk custom dengan harga yang ramah pelajar. Charmoris hadir sebagai solusi dengan menawarkan aksesoris handmade yang dapat dipersonalisasi sesuai keinginan pelanggan. Dengan desain yang mengikuti tren, harga terjangkau, serta pemasaran melalui media sosial dan marketplace, Charmoris memiliki peluang untuk berkembang sebagai usaha mahasiswa yang berkelanjutan dan diminati oleh pasar generasi muda. Nah, selanjutnya yang ketiga ada bisnis model kanvas. Nah, model bisnis Charmoris berfokus pada produksi dan penjualan aksesoris seperti handmade custom yang ditujukan bagi pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Nilai utama yang ditawarkan adalah produk aksesoris yang unik, estetik, dapat dipersonalisasi, serta memiliki harga yang terjangkau bagi generasi muda. Target pelanggan Charmoris adalah konsumen usia 14 sampai 24 tahun yang aktif di media sosial dan mengikuti tren aksesoris. Untuk menjangkau pelanggan, Charmoris memanfaatkan saluran digital seperti Shopee sebagai penjualan, serta Instagram, TikTok, dan WhatsApp sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Operasinya, Charmoris didukung oleh sumber daya berupa tenaga kerja, bahan baku aksesoris, peralatan produksi sederhana, dan modal usaha pendapatan diperoleh dari penjualan produk aksesoris dan layanan custom. Sedangkan struktur biaya mencakup pembelian bahan baku, peralatan, dan kebutuhan pengemasan. Selanjutnya ada description service and products, yaitu ada value proposition. Charmoris menawarkan aksesoris charm bag, gelang, dan cincin custom yang dirancang khusus sesuai keinginan pelanggan, termasuk untuk pasangan couple. Nilai utama Charmoris terletak pada kemampuannya menghadirkan produk yang unik, personal, cepat dibuat, rapi, dan terjangkau. Dengan membeli Charmoris, pelanggan bisa mendapatkan aksesoris yang tidak pasaran dan tidak sama dengan orang lain. Desain custom sesuai selera dan karakter pribadi, produk rapi, estetik, dan siap pakai atau dijadikan hadiah. Pilihan couple yang membuat hubungan terasa lebih spesial, proses pembuatan yang cepat tanpa mengorbankan kualitas, semua ini membuat pelanggan merasa lebih percaya diri, spesial, dan berbeda. Selanjutnya ada unique selling point atau USP, ada di quality. Aksesoris dibuat rapi, kuat, dan estetik dengan desain custom sehingga unik dan tidak pasaran. Price, harga terjangkau dan sebanding dengan kualitas serta personalisasi produk. Dan speed, proses pembuatan cepat tanpa mengurangi kerapihan dan kualitas hasil. Selanjutnya ada industri dan market analysis. Dominasi pasar Charmoris berada pada posisi market niche, yaitu usaha yang fokus pada segmen pasar tertentu. Produk Charmoris berupa charm bag, gelang, dan cincin custom, termasuk versi couple ditujukan untuk pelajar, mahasiswa, dan anak muda yang ingin memiliki aksesoris yang unik dan sesuai dengan kepribadian mereka. Walaupun Charmoris dijual melalui Shopee, TikTok Shop, dan Instagram, bisnis ini tidak menargetkan pasar massal, melainkan pelanggan yang mencari produk custom, rapi, dan dibuat khusus sesuai pesanan, karena kebutuhan ini tidak sepenuhnya dipenuhi oleh penjual aksesoris biasa. Charmoris memiliki peluang kuat untuk menguasai pasar aksesoris custom di kalangan anak muda. Selanjutnya, ada target pasar atau TAM Samsung. Kelompok kami menggunakan data penduduk Indonesia. Dimulai dari TAM, populasi Indonesia pada bulan November tahun 2025 diperkirakan ada 210 juta jiwa dari semua generasi. Kita asumsikan setiap orang membeli 2 aksesoris per bulan dengan harga 15.000 per biji, sehingga rata-rata pengeluaran ada di 30.000 per bulan per orang. Dengan demikian, total potensi pasar per bulan adalah 255 juta dikali 30.000 sama dengan 8,55 triliun per bulan. Dalam setahun, potensi teoretisnya mencapai 102,6 triliun. Untuk bagian SAM, kita tidak bisa melayani semua generasi, jadi kita fokus ke generasi Alpha ada di 12,7% dan generasi Z ada di 27,9%. Yang paling aktif dalam tren fashion, mereka mewakili 40,6% populasi, yaitu 115,71 juta orang.
Namun, tidak semua dari 115 juta orang itu aktif membeli aksesoris, dan data menunjukkan hanya 57% yang benar-benar membeli aksesoris secara rutin. Jadi, kelompok kami adalah 57% dikali 115,71 juta orang, sama dengan 65,95 juta orang. Dengan asumsi konsumsi yang sama, yaitu 30.000 per bulan. Potensi pasar yang bisa kita layani adalah 1,98 triliun per bulan untuk SOM dari 65,95 juta pasar potensial. Kita harus realistis dan mempertimbangkan persaingan, sumber daya, dan kemampuan operasional. Dan kita buat skenario awal, yaitu ada pesimis di 0,001% menjadi 660 pelanggan, dan moderat ada di 0,002% menjadi 1.309 pelanggan, dan optimis di 0,004% menjadi 2.638 pelanggan. Dengan asumsi setiap pelanggan belanja 30.000 per bulan, proyeksi pendapatan kami adalah pesimis di 19,8 juta per bulan dan 237,6 juta per tahun. Untuk moderat di 39,6 juta per bulan dan 475,2 juta per tahun. Untuk optimis ada di 79,1 juta per bulan dan 942, juta per tahun. Dan ini adalah target yang terukur dan realistis untuk fase awal. Yang selanjutnya itu ada kompetitor dan benchmark. Di sini kami melihat posisi Charmauris di tengah persaingan aksesoris fashion dengan pendekatan Porter 5 Forces. Persaingan cukup ketat karena banyak brand lokal aksesoris baik offline maupun online di marketplace dan media sosial. Selanjutnya itu ada pendatang baru juga mudah muncul karena modal usahanya relatif kecil. Produk penggantinya juga banyak seperti gantungan tas biasa, keychain akrilik, dan juga aksesoris fashion lainnya. Konsumen khususnya Gen Z dan Gen Alpha cenderung sensitif harga dan mudah membandingkan produk. Maka dari itu, Charmauris perlu fokus pada desain yang unik dan layanan kostum dan branding yang kuat agar tetap menonjol di pasar. Selanjutnya di sini ada perbandingan Charmauris dengan kedua brand kompetitor sejenis. Dari segi harga, Charmauris cukup variatif dan masih terjangkau. Dari sisi desain, Charmauris unggul dengan konsep yang trendy, estetik, dan playful. Lalu keunggulan utama Charmauris itu ada pada layanan custom request dan produk couple, yang tidak semua kompetitor miliki. Target pasarnya sama, yaitu Gen Z dan Alpha, tapi Charmauris lebih menonjol dari sisi personalisasi dan experience. Selanjutnya itu ada strategi menghadapi kompetitor. Pada inside out strategi, yaitu kami berfokus pada riset tren, inovasi desain, branding, desainer bahan, tim marketing, brand identity. Pada outside in strategi, kami berfokus pada aktif di Instagram, TikTok, Shopee, konten marketing yang estetik, cute, dan relatable lifestyle. Untuk strategi pemasaran, Charmauris menggunakan konsep marketing mix 4P plus 3P. Yang pertama itu produk. Charmauris menyediakan aksesoris fashion dan backchain berbahan mote dengan desain modern dan kualitas yang nyaman digunakan. Price, harga produk ditetapkan terjangkau dan sesuai dengan kualitas yang diberikan. Place, produk Charmauris dijual dengan secara online melalui media sosial dan marketplace. Promosi dilakukan melalui konten media sosial seperti Instagram dan TikTok. Proses yaitu meliputi pemesanan dan custom, pembayaran, produksi, dan pengiriman yang mudah dan cepat. Dan yang terakhir yaitu physical evidence. Produk dikemas dengan kemasan menarik yang mencerminkan identitas brand. Melalui strategi ini, produk Charmauris dapat diakses oleh konsumen secara luas dengan proses pembelian yang praktis dan efisien. Lalu, Charmauris juga menerapkan customer relationship management. Charmauris memberikan gift khusus kepada pelanggan setia sebagai bentuk apresiasi dan upaya menjaga loyalitas pelanggan. Untuk yang selanjutnya itu financial projection. Dalam revenue streamnya, kita memakai perhitungan 1 minggu dengan perhitungan secara optimisnya. Kita berhasil untuk memproduksi cincin, gelang, kalung, dan backcharm totalnya itu 600 piece. Yang dimana HPP untuk keseluruhannya itu 2.600.000 dengan total revenue atau penjualannya 5.850.000. Sehingga kita dapatkan laba kotornya untuk 1 minggu ini 3.250.000. Lalu untuk mendapatkan laba bersihnya kita kurangi dengan biaya operasionalnya. Maka kita dapatkan laba bersihnya itu 2.510.000 per minggunya. Untuk organisasi dan manajemennya, Charmauris ini didirikan oleh 5 orang pendiri dengan menunjuk Neiza Muti Azhara sebagai pemimpin usahanya. Berikut CV yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu anggota dari Charmauris ini terdiri dari Sofia Hozija sebagai desainer dan produksi, Desi Damayanti sebagai desainer dan produksi, Gilang Arfarel sebagai sosial media kreatif, dan saya sendiri Atla Riksa Mahogra sebagai operasional dan keuangan. Selanjutnya untuk closing dan kontak, Charmauris hadir sebagai brand aksesoris yang menggabungkan kreativitas, personalisasi, dan tren fashion masa kini dengan konsep
aksesoris yang unik, customizable, dan memiliki nilai emosional bagi pelanggan. Charmoris berkomitmen untuk menjadi pilihan utama bagi generasi muda yang ingin mengekspresikan diri melalui detail kecil yang bermakna. Melalui proposal bisnis ini, kami berharap dapat membuka peluang kerjasama, dukungan, maupun investasi untuk mengembangkan Charmoris secara berkelanjutan. Kami percaya bahwa dengan strategi pemasaran yang tepat, kualitas produk yang konsisten, serta inovasi berkelanjutan, Charmoris memiliki potensi besar untuk tumbuh dan bersaing di industri aksesoris lokal maupun nasional. Berikut kontak informasi seperti brand name, business file, Instagram, TikTok, maupun kontak person seperti WhatsApp. Atas perhatian dan kepercayaan yang kami berikan, kami ucapkan terima kasih. Berikut kami juga menampilkan SWOT dari brand kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.